Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik-baik selalu. Saudaraku terkasih, banyak sekali orang yang memandang atau berpendapat bahwa seorang ibu mertua tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan menantu. Saya yakin walaupun pendapat ini tidak benar, namun banyak orang yang percaya akan hal ini. Sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain, termasuk mereka yang tidak berlaku baik pada kita. Baik itu saudara, teman, kerabat, atau siapapun. Kita diperintahkan untuk mengasihi, mendoakan, dan memberkati hidup mereka. Hal ini bukan berarti kita harus selalu berteman akrab dengan mereka. Kita tidak boleh membenci orang lain. Saya tahu bahwa hal ini kadang sulit sekali dilakukan. Saya sendiri pernah mengalami hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang lain terhadap diri saya. Namun saudara, Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk memaafkan apabila kita mau patuh dan mau dibimbing oleh Roh Kudus. Ini adalah sikap anak-anak Allah yang berjalan dalam terang Yesus Kristus. Berbicara tentang hubungan ibu mertua dan menantu, kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Rut. Dalam bacaan ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu tentang kasih dan kebaikan, tentang perjalanan dan kehidupan, serta kesulitan hidup, tentang hubungan persaudaraan antara manusia dan hubungan mereka dengan Tuhan. Bagi saudara yang tidak begitu familiar, saudara dapat membaca sendiri bacaan Rut seluruhnya. Namun secara ringkas kita akan pelajari latar belakang kehidupan Rut. Rut lahir dan berasal dari Moab, yaitu suatu kerajaan kuno berkuasa di saat itu di suatu negara yang sekarang disebut Yordania. Di saat itu, Rut tinggal dalam komunitas atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bangsa Israel. Naomi adalah ibu mertua Rut, orang Yahudi. Naomi pindah dari Bethlehem, Yehuda ke Moab dengan keluarganya. Pada suatu ketika, Elimelek, suami Naomi, mati. Dan 10 tahun kemudian, 2 anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, juga mati. Mereka meninggalkan istri mereka, Orpa dan Rut. Oleh karena itu, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda, ke tanah asalnya, dengan segala kegetiran hati. Naomi membujuk kedua menantunya Orpa dan Rut untuk tidak ikut dan tetap tinggal di Moab, berharap bahwa mereka akan mendapatkan suami lagi
yang akan memelihara dan melindungi mereka. Dari hal ini saja, saudara, kita dapat melihat sikap Naomi yang begitu peduli akan kehidupan kedua menantunya. Orpa tetap tinggal di Moab, namun Ruth mengikuti Naomi ke Bethlehem. Kehidupan mereka berubah pada saat mereka bertemu dengan Boas yang pada akhirnya merestorasi kehidupan mereka. Ruth memilih untuk mengikuti Tuhan bangsa Israel. Dia merangkul keluarga orang-orang percaya. Dia belajar dari kehidupan Naomi. Dia melihat terang Tuhan yang tidak pernah dia kenali sebelumnya, saudara. Oleh karena itu, Ruth memilih untuk mengikuti Naomi. Pada saat Ruth berkata pada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara, ini menunjukkan suatu sikap yang percaya, peduli, dan kasih sayang seorang menantu pada ibu mertua. Disinilah Ruth benar-benar menunjukkan cinta kasih dan rasa percayanya pada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Ruth tidak bisa melihat kehidupan Naomi yang menderita dan tidak tega melihatnya hidup sendiri dalam penderitaan dan kemalangan. Pasal ini mengajarkan bahwa dalam kemalangan, rasa percaya antara satu dan yang lain semakin kuat, dan iman mereka bertumbuh, yang membawa harapan baik. Rantai kesulitan hidup dan kemalangan membawa mereka pada tapak kehidupan yang baru, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Boas adalah seorang laki-laki dari pihak keluarga almarhum Elimelek. Oleh karena itu, Boas mempunyai hak untuk menebus tanah milik Naomi dan menikahi Ruth sesuai dengan hukum Musa. Saudaraku, ini merupakan bukti akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Ruth dan Naomi. Tangan Tuhan turut bekerja di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Melalui peristiwa kehidupan, Tuhan memperbarui hidup mereka, memberikan harapan, dan yang terpenting lagi adalah memenuhi rencananya, saudara. Apakah berarti dalam kehidupan yang sulit, Tuhan meninggalkan kita, saudara? Tentu saja tidak. Tuhan dan kasih karunia-Nya selalu bersama kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihinya. Seringkali dalam kesulitan hidup, kita belajar untuk lebih mengenal dan menghargai kasih Allah yang sempurna. Ini bukan berarti Tuhan bersuka cita pada saat Dia melihat kita sengsara, saudara. Namun Dia menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun, Dia tak akan pernah meninggalkan kita, saudara.
Saya sangat berharap bahwa saudara dapat merenungi hal ini baik-baik. Berbesar hati dengan segala apa yang saudara hadapi. Karena saudara tidak sendiri. Roh Allah bersama saudara. Janganlah saudara lupa akan hal itu. Ada beberapa poin yang saya pelajari dari pasal ini, saudara. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya dan mengasihi orang lain apapun latar belakang mereka. Ruth melihat Naomi yang begitu mengasihi Tuhannya, dan dia pun belajar untuk mengasihi Tuhan bangsa Israel. Sebagai bagian dari keluarga Naomi, Ruth yakin bahwa mereka menyembah Tuhan yang mengasihi hidup mereka. Ruth belajar dari kehidupan Naomi sebagai ibu mertuanya. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Bahwa orang lain dapat belajar dan mengenal Tuhan Yesus dari sikap dan tingkah laku hidup kita. Apakah hidup kita mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus? Ibadah yang benar bukanlah hanya semata-mata pergi ke gereja 1 minggu sekali. Namun bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik itu dilihat orang ataupun tidak. Karena Tuhan kita menilai hati, saudara. Yang kedua, kesengsaraan hidup akan dapat menguatkan iman dan hubungan baik kita dengan sesama. Dalam kegetiran hidup yang dialami Naomi setelah kedua anak laki-lakinya mati, Naomi melihat dirinya tak berguna. Tak ada yang bisa dia tawarkan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup Ruth. Saya yakin sekali, saudara, Naomi sangat mencintai Ruth dan ingin hal yang terbaik untuknya. Naomi hanya bisa berharap agar Ruth tinggal di Moab untuk mendapatkan suami yang baru. Demikian juga kasih Ruth pada ibu mertuanya yang miskin membuat dia untuk berkorban atas segala kemungkinan hal baik buatnya di tanah Moab. Saudaraku, kasih yang besar antara satu dan yang lain seringkali menuntut pengorbanan. Demikian juga kasih Allah yang besar pada kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia turun menjelma sebagai anak manusia untuk mengalami kehidupan yang sama dengan kita, saudara. Seperti contoh sebagai orang tua, kita berkorban untuk anak-anak kita agar kehidupan mereka jauh lebih baik dari kita. Sebagai anak, kita berkorban untuk orang tua kita sebagai rasa terima kasih. Semua ini harus kita lakukan karena kasih kita pada orang-orang yang kita cintai. Bukan karena untuk mencari pujian. Yang ketiga, pembaharuan dan penggenapan rencana Allah dalam hidup kita.
Allah Bapa mempunyai rencana untuk kehidupan Naomi dan Ruth. Dari perkawinan Ruth dan Boaz, Ruth melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed adalah kakek dari Raja Daud. Dan Ruth adalah nenek buyut Raja Daud, silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kisah Ruth merupakan kisah indah yang tersembunyi di balik kesengsaraan hidup. Pasal ini mengarah pada rencana Allah Bapa akan kedatangan Yesus sebagai Mesias dari silsilah Raja Daud. Saudaraku terkasih, bisa kita renungkan cerminan akan misi Yesus dalam kisah ini. Boaz menebus kehidupan Naomi dan Ruth. Yesus Kristus menebus kita. Dia membayar hidup kita dengan darahnya di kayu salib. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Boaz merestorasikan kehidupan kedua wanita ini. Demikian juga Yesus telah merestorasikan kehidupan spiritual umat manusia, baik itu bangsa Yahudi atau bangsa lain, apabila mereka percaya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, masih banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari bacaan ini, saudara. Apabila saudara baca dan pelajari benar-benar, maka Roh Kudus akan mengajarkan saudara lebih banyak lagi. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga yang penuh kasih, diagungkan dan ditinggikanlah nama-Mu, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih akan kesempatan yang Engkau berikan pagi ini untuk mempelajari dan merenungi firman-Mu. Kami telah belajar bahwa tangan-Mu selalu bekerja untuk kebaikan umat-Mu, untuk kebaikan umat manusia. Tak ada yang bisa kami berikan padamu selain hati kami yang penuh dengan rasa syukur. Kami bersyukur akan kebenaran firman. Kami bersyukur akan kehidupan Yesus dalam bimbingan Roh-Nya dalam hidup kami. Kali ini Tuhan Yesus, kami berdoa karena kasih-Mu begitu besar pada dunia ini, karena kasih-Mu begitu besar pada umat manusia, lepas dari latar belakang kehidupan bangsa, suku, dan agama yang mereka percayai.
Kami berdoa agar orang-orang yang kami doakan pagi ini, baik saudara yang seiman ataupun yang tidak, yang kami kenal ataupun tidak, akan menerima berkah kasih karunia-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, kasih yang membawa harapan, yaitu harapan baik bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Kasih yang membawa anugerah akan kehidupan kekal, seperti kehidupan Ruth yang mengenal kasih dan kebesaran Tuhan Allah di tengah-tengah kesulitan dan kebahagiaan hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin saudara, Tuhan berkati, sampai bertemu lagi minggu depan.